Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are fine. And today we are going to study about there is and there are. Jadi hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang there is dan there are. There is itu apa, there are itu apa, apakah sama atau beda, nanti kita ulas bersama-sama. Oke, kita masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu ya. There is, kemudian there are. Di sini ada there is, kemudian di sebelahnya ada there are. Keduanya ini, baik there is maupun there are, mempunyai arti yang sama, yaitu ada. Jadi there is dan there are itu artinya ada. Ya, there is dan there are itu artinya ada. There di sini fungsinya dia itu sebagai adverb atau pelengkap. Kemudian is dan are di sini adalah predikat. Predikat dari siapa adalah predikat dari noun yang ada di belakangnya. Jadi biasanya untuk there is itu diikuti dengan noun, there are juga diikuti dengan noun. Jadi is dan are itu adalah predikat dari noun yang ada di belakangnya. Untuk there is biasanya diikuti dengan singular noun. Ini singular noun. Kemudian untuk there are biasanya diikuti dengan plural noun. Singular itu tunggal, artinya bendanya cuma ada satu. Kalau plural atau jamak itu bendanya lebih dari satu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa there is dan there are itu akan diikuti dengan noun. Kalau there is itu singular noun, kalau there are itu plural noun. Singular noun itu kata benda tunggal, kalau plural noun itu kata bendanya jamak. Kemudian yang berikutnya ada penggunaan dari there is dan there are. Nah, penggunaan dari there is itu biasanya diikuti dengan kata benda tunggal. Ya, diikuti dengan kata benda tunggal. Di sini kata kuncinya ada ada an. Jadi itu atau an di situ menunjukkan bahwa bendanya cuma ada satu. Jadi a car itu adalah satu mobil. A student satu orang siswa. Kemudian an umbrella satu buah payung. Kemudian an apple satu buah apel. Kemudian etc. dan lain-lain. Kemudian untuk there are biasanya diikuti dengan kata benda jamak. Jamaknya mana di sini ya? Ada two, ada three, ada four, ada five. Di situ menunjukkan bahwa bendanya lebih dari satu. Ada two books, berarti dua buku. Ada three boxes, ada tiga kotak. Nah, biasanya untuk kata benda yang jumlahnya jamak dalam bahasa Inggris itu biasanya diakhiri dengan akhiran s atau es. Kecuali untuk yang irregular noun seperti dua di bawah ini. 4 children, 4 orang anak. Kemudian 5 mice, 5 ekor tikus. Itu bedanya antara yang regular dengan irregular. Regular itu biasanya ditambah akhiran s atau es. Kalau irregular noun itu biasanya mengalami perubahan bentuk. Misalnya anak itu biasanya child kalau satu. Kalau lebih dari satu, misalnya two, itu menjadi two children, three children,
4 children, 5 children, dan seterusnya. Begitu juga yang ada yang 5 mice ini. 5 mice itu berasal dari kata mouse, tikus. A mouse. Kalau jamak menjadi 2 mice, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke contoh kalimat. Nah, contoh kalimat. Seperti yang disampaikan tadi bahwa there is dan there are itu akan selalu diikuti dengan kata benda. Nah, ini contohnya untuk there is. There is a car. Ada satu mobil, atau ada sebuah mobil. Kemudian there is a student. Ada satu orang siswa. Kemudian there is an umbrella. Ada satu payung. There is an apple. Ada satu apel. Jadi there is itu selalu diikuti dengan kata benda tunggal atau kata benda yang jumlahnya cuma ada satu. Kemudian there are, kita masuk ke there are di sini. Contohnya there are 2 books. Ada 2 buku. 2 berarti jumlahnya lebih dari 1. Kemudian yang berikutnya ada there are 3 boxes. Ada 3 kotak. 3 jumlahnya lebih dari 1. Kemudian there are 4 children. Ada 4 orang anak. 4 jumlahnya lebih dari 1. Kemudian there are 5 mice. Ada 5 ekor tikus. 5 jumlahnya lebih dari 1, dan etc. dan seterusnya. Nah, itu materi untuk pertemuan kali ini, sedikit sekali. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi pas atau penilaian akhir semester yang jadwalnya diperkirakan akan dimulai pada tanggal 5 Desember nanti. Materinya akan ada 4 materi. Yang pertama itu inviting someone, ya. Kemudian yang kedua invitation card. Kemudian yang ketiga ada greeting card. Kemudian yang keempat there is and there. Jadi materi-materi ini adalah materi-materi yang diajarkan setelah kalian menempuh UHB atau ulangan harian bersama. Jadi dimulai dari chapter 4 ya, dimulai dari bab 4 sampai dengan selesai. Nah, nanti soal-soalnya sebagian besar akan diambilkan dari LKS yang kalian punya. Jadi tolong untuk pelajaran bahasa Inggris nanti pelajari latihan-latihan soal yang ada di LKS kalian. Silakan materi-materi soal yang ada di LKS dikerjakan, kemudian dipahami. Karena soal-soal pas yang akan dimulai tanggal 5 itu nanti untuk bahasa Inggris akan diambilkan dari LKS bagian besar. Jadi itu kisi-kisi pas yang akan dimulai tanggal 5 Desember. Nah, untuk latihan sebelum kalian menjalani penilaian akhir semester, saya minta kalian kerjakan LKS Final Semester Test yang ada di halaman 60 sampai dengan 63. Jadi itu dikerjakan, kemudian nanti dikirimkan lewat Google Form seperti biasanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Thanks for joining English class. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.